Oke, selamat sore. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang semangat. Berjumpa dengan Wong ganteng Tegal yang tetap semangat, yang tetap jujur apa adanya. Kalau jujur hancur Mas Bro. Kagak. Doakan Mas Bro. Beberapa bulan ke depan saya akan meningkai seorang gadis. Tentunya kalian harus ikut bahagia. Nanti nggak bahas kripto Mas Bro. Bahas apa? Bahas selangkangan. Kayak Pak Wijaya aja ya. Oke, sambil bercanda, sambil cekakak, cekiki, selalu bahagia. Tentunya dengan Wong Ganteng Tegal, kalian yang suka channel saya subscribe, yang nggak suka ya minggat ya. Di sini terbuka untuk umum, tidak diumpet-umpetin dan tidak diumpet-umpetin apanya Mas Bro diumpetin. Oke kawan, kita langsung bahas koin PP yang semakin menggila. Menggila apanya Mas Bro? Longsornya menggila. Longsor apaan? Ayo longsorin lagi Tarman. Longsorin lagi Katram. Cemen amat, tanggung amat. Hancurkan, banting lagi. Biar Mas Bro jual kebo tak masuk lagi. Saat turun hancur, itulah saat pemenang bagi kripto yang masuk, bukan yang CL ya. Apa yang menarik pada PP di sore ini yang akan saya bahas? Holdernya naik 1000 holder hari ini. Dengan 553.000 sekian K, sekarang sudah 554,02 K. Investornya, holdernya meningkat terus dengan kapitalisasi 26,9 triliun. Bukan koin yang market cap-nya 4 triliun. 10 triliun, 3 triliun, ya, setengah triliun. Apaan itu? Cemen. PP bertahan di 27 triliun. Tentunya koin ini adalah koin yang terseleksi alam sampai tahap ini. Kripto PP meme sampai tahap ini 3 tahun lebih dan berada di posisi peringkat kepala 40. Ini sudah bukan koin yang dianggap main-main. Koin yang mampu bertahan di tahap saat ini adalah sudah koin istimewa. Brilian. Nggak cuan sekarang, masih ada cuan besok. Mencari koin yang seperti ini dengan ribuan bahkan jutaan koin pada tumbang. Hilang. Ini meme koin murni yang didukung komunitas dan desentral penuh dipegang supply and demand tergantung komunitas kawan. Yang mana ETF lagi ditinjau kembali sampai akhir tahun batas waktunya. Kemudian ETF apapun tidak laku seperti ETF Mentret apabila masih sentral dipegang debtnya terlalu banyak berbahaya. Oke, kenapa BTC paling maco? Karena BTC desentral, tidak ada debtnya. Masih belum terungkap Satoshi itu kemana itu ya. Kalau PP saya rasa koin yang terkuat, terindah dan sudah tidak perlu ragu menurut saya. Tapi kalian tetap kior riset sendiri urusan masing-masing dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro hanya memberikan semangat, memberikan info sebatas yang saya tahu, lebihnya kalian riset sendiri dan tanggung jawab masing-masing. Dalam apapun kita lakukan investasi ataupun nggak investasi, ada risiko, apalagi investasi kripto berisiko tinggi. Ya, yang jelas Canary Capital kenal PP sampai diajukan ETF sudah sampai ke sekuritas. Untuk info, hari ini dibukanya Iran saham kembali akan mendongkrak juga nanti BTC, ditambah lagi yang mana Iran AS sudah meredak. Belum rilis Nvidia keuntungan, biasanya membawa naik terbang juga BTC. Fed hari ini speak, apakah nanti malam atau dini hari, adalah ucapan terakhir, apakah halkis atau dopis si Mbah Fed, Jerome Powell, dan langsung digantikan Kevin, FOMC Kevin yang pertama di bulan Juni tanggal 16 sampai 17. Itu Kevin pertama mengeluarkan dopis apa halkis nanti. Kalau dia sampai halkis bisa dicambuk sama Mbah Katran. Oke ya, pokoknya semangat, yakin mau cari koin meme koin apa lagi ya. Saat secara fundament ya saya mendukung daripada PP. Yang mana di semua exchange listing semua
dari BlackRock aja, sekelas BlackRock aja kenal PP kok ya. Naik turun hal biasa, ada trader, ada scalper, dan kemarin 180 juta dolar dilikuidasi karena terlalu banyak lepret puas. Ya, lepret terus tuh yang bikin rusak market itu sebetulnya, karena salah satu yang merusak market itu karena uangnya itu udah kelihatan di bursa itu, datanya ada. Wah, yang lepret banyak sekali nih. Siapa yang mau bayar Martini Mardia? Itu makanan empuk untuk bandar. Mantap ya, kita akan kasih koin-koin untuk kalian yang perlu kalian embat. Jangan ngasal koin ya, naik turun masa kiamat sampai kiamat mau turun terus. Makanya Mas Bro cari prelekan jual beli mobil dulu di luar ya. Koin CMC dibahas dari harga 2.200.000 sekarang sampai kemarin hampir 3 juta kurang opo Mas Bro. Apakah kalian nggak cuan? Cuan harusnya kalau ngikuti saya. Inginnya saya bahas ngomong langsung nanti malam cuan itu ke Gunung Kawi kalau gitu caranya, melihara tuyul, babi ngepet, kruk 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 kruk, opat-apet ondel-ondel langsung digesek-gesekan tembok tetangga lah, kesedot semua harta tetangga langsung sama kancut-kancut ya. Kalau kripto itu saya kalau ngomong itu kadang-kadang sebulan atau 10 hari atau 15 hari begitu nggak langsung. Nah ini kalau kalian masuk yang diakumulasi banyak ini, kemarin koin apa ya yang lagi diakumulasi banyak sama Sui, ya Sui. Kemudian kalian BMB, SRP yang bagus-bagus saja ya, dari protokol yang lagi dibanting-banting ya, yang pasti positif akan terbang di saat buluran nanti ya, yang bagus-bagus itu Solana yang mahal-mahal, BNB, ETH itu yang murah-murah ya, ada XRP, Polygon, Cardano, ya PP, Chainlink, APAC, BTC Cash, sampai melekok saya ngasih tahu kalian tuh. Tapi kalau cuan ya diem-diem. Kalau cuan diem-diem, kalau lagi sangkut aja pada kayak kambing ya, gemboran ya. Uniswap tuh ngaceng sendiri 1% lumayan. Pokoknya itulah untuk sore hari ini, untuk semangat kalian saja. Saya pun masih hold terus sebelum saya berangkat ke Sukabumi. Saya tetap holding terus PP ya. Doakan saja ya, kita nanti, saya juga kalau nikah repot juga kali ya. Kita malam harus ini sih ya, bulan madu ya, padahal kalau pas bahas kripto piye. Pasti banyak yang menginginkan Mas Bro menduda aja katanya ya. Gak boleh begitu dong, itu namanya sesat. Kita harus punya anak paling nggak satu lagi lah. Pantas nggak ya Mas Bro ya? Karena anak sudah minggat semua, gimana di rumah sendirian. Ya paling tidak kan ada yang mijiti gitu loh. Ada yang bisa disuruh beli rokok. Saya tuh kalau ingat anak saya jengkel banget kalau yang pertama itu disuruh beli rokok, beli apa itu mau seneng sambil sekalian beli jajan ya. Kalau yang kedua ini cerdas nih, nggak mau kalau beli rokok dia. Oke, mungkin itu aja ya. Tetap semangat, tetap waspada, yakin saja, sabar. Super cycle siklus mudah-mudahan terjadi karena banyak event-event besar, perubahan dalam kripto termasuk regulasi yang sudah ramah dengan ketua SEC yang sudah diganti orang Trump, dan juga Clarity Asset, FOMC meeting, dan tentunya macam-macam di pergantian ketua Fed juga, dan kembali dibukanya saham Iran setelah perang kemarin dari tanggal 18 Februari, dan macam-macam yang terjadi. Mudah-mudahan menjadi katalis yang akan mendorong dana-dana segar masuk ke kripto kawan ya. Tetap di riset sendiri, Mas Bro hanya memberikan info sebatas yang saya tahu, lebihnya kalian riset lagi omongan Mas Bro, jangan ditelan mentah-mentah, dan semua risiko ditanggung masing-masing. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.